Mitsubishi Expander Exit. Nah, ini yang nyari LMPV yang fiturnya lumayan dan ya tampangnya itu tidak memalukan banget ya. Jadi emang untuk desainnya dari depan untuk sebuah LMPV ini agresif banget. Lihat ini tajam, semuanya tajam gitu ya. Namanya nama desainnya itu Dynamic Shield. Nah, ini yang bikin Dynamic Shield jadi terkenal ya, Expander ini. Tapi dari depan grillnya agak aneh yang facelift ini ya, desainnya. Terus lampunya yang ini juga bukan DRL. Kalau di Livina ini DRL, tapi ini lampu senja saja. Yang ini udah LED seenggaknya, lampu besar dan jauhnya. Dan ini lampu sen. Di bawahnya ada lampu fog lamp biasa, halogen. Paling itu saja untuk desainnya. Nggak bisa dipungkiri, desainnya khas banget. Kita ke samping. Ini velgnya, velg kalau dari Exit, Sport sama Ultimate dapat yang dual tone. Selain itu nggak dapat. Lampu sen di sini gede banget ya lampu sennya. Tapi dia attach-nya ke pintu nih, jadi kayak kelihatannya nggak, agak mewah lah ya. Terus nggak ada keyless karena masih tipe Exit. Lanjut nggak ada yang spesial. Ini floating roof ya, di sini dia kacanya nyambung ke belakang. Terus kita ke belakang. Belakang di sini ada tipe Exit, habis itu tulisan Expander. Ini ada light barnya juga di sini. Light barnya nyambung ke dalam. Jadi ini nyala nih. Lampu mundur juga di sini, lampu sen di sini. Ada HEMA stop lamp, ada shark fin antena, ada wiper, ada sekarang ada defogger yang facelift sama dapat sensor parkir. Sayangnya untuk yang Exit nggak dapat itu ya, nggak dapat kamera mundur, tapi nggak apa-apa, seenggaknya ada sensor parkirnya itu. Sekarang kita coba lihat belakangnya, lihat bagasinya. Ya, ini bagasinya kalau ini posisi tegak ya, posisi tegak lumayan, ini bawa galon masih bisa lah ini. Sama kalau, dan ini posisi rebahnya ini flat ya sampai depan, jadi bisa nyambung sampai depan, enak. Dan di bawah sini ada storage. Sayangnya ini storage-nya kalau R3 kan itu ya dari plastik, ini kayak molding, bukan moldingan gitu, dan cuma one piece ya. Jadi kalau misalnya kita mau buka bagian sini aja nggak bisa gitu, sayangnya gitu. Sama ini nggak attach kemana-mana, jadi mungkin kalau kena guncang-guncang bisa agak terbang-terbang gitu ya. Tapi kiri kanan ada storage lagi, dan sini ada dongkraknya sebelah sini. Paling itu aja sih di belakang. Sekarang mending kita masuk aja ke dalam. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Pertama-tama bentar ya, saya atur dulu ini posisi mengemudinya. Jadi sebenarnya posisinya itu nggak terlalu tinggi sih, tapi ini bisa diatur ya. Ada head gesture-nya, tapi saya head gesture-nya muter, ini kayak Nova lama ya, agak susah jadinya. Terus ini untuk pengaturan setirnya itu dan telefotik bagusnya, jadi untuk posisi optimal gampang lah dicapai. Nah, ini kalau pas gini. Terus untuk bahan joknya ini juga enak nih, lembut gitu, nggak kayak sekarang banyak yang kasar-kasar tuh, biar lebih tahan lama ya. Walaupun maksudnya tahan lama, tapi kan kalau dipegang nggak, kurang enak juga gitu. Dan cukup suportif sih, nggak terlalu buruk lah. Terus kita coba lihat desainnya begini, ada fake stitching gini. Saya kurang suka sih kalau ada fake gini. Karena ini tipe Exit, jadi head unitnya biasa aja, double din CD. Abis itu sini ada USB-nya, sama sini aux. Terus sini karena kalau di Ultimate dapat wooden panel ya di sini, maupun kecil aja sih di sini. Dan sini ada laci, nggak tahu buat naruh HP mungkin bisa ya, tapi nggak tahu kalau gas bisa jatuh nggak itu. Dan di bawahnya ada laci tidak soft opening, tapi lumayan gede ini lacinya. Terus kita ke tengah, di sini ada AC yang putar-putarnya enak nih, nggak kayak mobil hatchback merek sebelah yang baru meluncur itu.
Terus tapi nggak ada heater, nggak ada, tapi arah sumbernya lengkap ya. Tapi kalau R3 udah digital itu lebih bagus, sama si Avanza juga. Tapi udah karena itu kan tadi udah diliatin ada defogger belakang sekarang, dan ini ada air circulation. Di sini untuk yang itunya USB-nya sama, ada charger 12 volt. Di sini ada storage tertutup juga, bisa naruh yang rahasia-rahasia situ. Sama di sini center konsolnya gede ya, jadi kayak terpisah untuk kiri dan kanan. Dan ini yang spesial, jadi untuk gigi mundurnya kiri dan ke depan, jadi harus diangkat dulu buat ke gigi mundurnya. Tapi dari ini yang dicoba enakan R3 sih untuk pergantian giginya. Sini ada cup holder 2, sini ada storage lagi yang lumayan gede dalam ini. Dan di kanan ada cup holder, ada berapa biji nih? 3. Tapi modnya yang sedang-sedang aja, nggak yang gede. Di kanan ada tombol untuk pelipatan dan pengaturan elektriknya ini, jadi electric foldingnya udah. Sama sayangnya nggak ada ESC untuk di sini. ESC baru ada sport ke atas. Oh ya, sama ada tweeter ya. Jadi ini speakernya ada 6. Sama ini kacanya auto untuk yang driver, dan tapi nggak ada bahan fabrik atau kulit ya di sini sayangnya itu. Speedonya ada MID di tengah. Habis itu untuk switchnya ini bagus ya, jadi ini ada lengkap buat fog lamp depan dan belakang bahkan kalau mau ditambah. Dan wipernya udah intermittent yang bisa diatur kecepatannya, dan wiper belakangnya juga udah intermittent. Sama ada steering switch juga di sini. Sayangnya belum ada cruise control, itu cuma ada di ultimate. Ini udah day night view di tengah, dan sini cuma card holder, dan di kiri ada kacanya dengan tutup. Udah, sama ini lampu aja biasa. Sini nggak ada itu ya, grab handle cuma di sebelah kiri. Itu aja sih di depan. Sekarang kita pindah ke belakang. Sekarang di belakang ini luas sih. Ini tadi posisi mengemudi saya sekitar 172 lah tingginya, jadi masih luas. Kakinya juga bisa masuk ke dalam tuh kalau masih kurang. Ada grab handle yang retractable, sama ada puter-puteran ini buat AC double blowernya. Di sini nggak ada colokan, tapi colokannya ada di dalam sini, ada power socket di dalam sini. Cup holder sama, di samping ada 3. Terus sini ada armrest. Sayangnya ini masih plastikannya, jadi nggak bisa di praktekkan. Tapi sini ada armrest yang gede nih, langsung bagian tengahnya kelipat. Tapi ini bisa sliding juga nih, jadi misalnya kalau belakang butuh ruang lebih bisa lah. Dan untuk bahannya masih sama yang seperti di depan, jadi ini benar-benar lembut, halus, enak sih. Sama untuk seat belt udah 3 titik. Ini yang untuk di tengah, jadi untuk keamanan terjagalah untuk semua penumpang. Oke. Oh ya, satu lagi, ini juga nggak ada untuk bahan fabrik atau kulit ya di samping, sayang sekali. Jadi semuanya moldingan plastik aja. Pesan kurang sih, desainnya saya juga nggak terlalu suka, agak rumit. Kita lanjut ke belakang aja ya. Untuk ke belakang dia one touch tumble. Oh, saya juga lupa mention, di sini juga ada ISOFIX ya untuk yang di sini dan di sini. Oke, kita coba ke belakang. Pertama dengan posisi depan nggak di sliding ya. Kalau nggak di sliding sih nggak muat sih, harus agak dimajuin. Tapi kalau misalnya untuk deket-deket aja masih lumayan lah, harus agak dimajuin di depannya. Di kanan ada cup holder sama storage aneh panjang, ini nggak tahu buat apa. Di atas juga ada nih, bisa buat naruh HP paling. Sini ada colokan enaknya, jadi untuk ngecas nggak rebutan lah untuk 3 barisnya. Ada grab handle juga yang retractable juga. Dan di kiri juga ada cup holder sama
storage aneh itu yang panjang, dan ada yang di atasnya juga. Paling itu aja sih. Di belakang ini cuma untuk dua penumpang, sama seat belt udah 3 titik untuk semuanya. Jadi yang sebenarnya untuk expander ini sayangnya ISC-nya aja sih cuma ada di tipe sport ke atas. Paling untuk safety-nya dapatnya ISS ya untuk semua tipe, ABS dan EBD. Kalau ada kesempatan test drive mungkin bisa kami bawa. Tapi untuk sementara dari desainnya sih saya lebih suka R3 ya, lebih elegan aja gitu. Oke, sekian dari kami, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sunstar Prima Motor Siliwangi yang memberi kita kesempatan untuk mereview mobil ini. Jadi ya biar ada pertimbangan lah untuk mungkin yang mau beli LMPV, banyak R3 atau Expander atau Livina, Avanza atau Xenia udah beda lah kelasnya. Tapi kalau mau Mitsubishi cobalah kesini, mungkin ada promo-promo menarik gitu kan, salesnya juga mungkin baik-baik, ramah-ramah gitu, mampir-mampir aja. Mumpung masih ada diskon PPNBM kan. Dan ya itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.